Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Fakaifa halukum ya sada wa sayyidat fi hadha sabah al-mubarak. Alhamdulillah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Naqulu lakum maratan ukhra ahlan wa sahlan wa marhaban min jadid fi silsilati ta'limina fi daurah tadrib al-lughah al-arabiyyah lil marhala al-mutawassitah الثانية. Ayya nashkurullah azza wa jalla alladhi qad a'tana alladhi qad an'ama alaina ni'aman katsiratan wa min tilka ni'am hiya ni'matus sihhah wal faragh, ni'matani maghbunun fihi katsirun minan nas bi adamil intifa' bihi. Lidzalika hayya nantafi bihadha ad-dars an tariqi istikhdam hadhihi al-fursa li ta'atillahi subhanahu wa ta'ala wa fi hadhihi al-munasabah an tariqi ta'allum al-lugha al-arabiyyah. Ayyuha as-sadah wa sayyidat al-kiram, azzakumullah jami'an. Al-yawm sanadrusu ma'an al-qira'ah bil-lugha al-arabiyyah. Wa mawdu'u ad-dars al-yawm alladhi sanadrusuhu huwa salatul musafiri. Salatul musafiri huwa al-juz'u ats-tsani min hadha ad-dars. Al-juz'u al-awwal min hadha ad-dars ta'allamna fi liqa'ina as-sabiq salatul marid. تعلمنا الاستماع عن ذلك وتعلمنا الكلام وتعلمنا القراءة، وإن شاء الله في اللقاء التالي سنتعلم القواعد حول القواعد اللغوية التي تتعلق بموضوع صلاة المريض. سنتعلم فيما بعد صلاة المريض، وإن شاء الله بعد القاعدة سنتعلم الكتابة عن صلاة المريض. وفي هذا الجزء يعني الجزء الثاني من هذا الدرس سنتعلم الموضوع الجديد وهو موضوع صلاة المسافر. الموضوع لهذا الدرس هو الدين يسر. ما هو الموضوع؟ الدين يسر. الدين يسر. وتعلمنا من الدرس السابق تيسيرات شرعية للمريض. علينا كالعاقل كالبليغ كالمسلم الصحيح العقل الصحيح الجسم والصحيح العقل أن يصلي ما دام يحيا أي دوام حياته. علينا أن نصلي 5 مرات. وكيف نصلي؟ هناك تيسيرات شرعية لمن عجز عن القيام، ولمن عجز عن القيام يسمح له الجلوس والصلاة على الجنب. إذا عجز على ذلك كله يسمح له أي يجوز له أن يصلي مستلقيا. وإذا عجز عن ذلك أيضا فيجوز له أن لا يتحرك ويصلي بقلبه. وجوب الصلاة ثابت ما دام العقل ثابتا،
هذا ما تعلمناه في لقائنا السابق. وكل ذلك يدل على التيسير في هذا الدين. على التيسير في هذا الدين. ما أراد الله أن يجعل لنا من حرج أي من مشقة. والذي اجتباكم وما جعل عليكم من حرج أي من مشقة. لا يريد الله تعالى منا المشقة، الحرج، الصعوبة، بل يريد منا اليسر. اليسر في الطاعة. اليسر في الطاعة. وإن شاء الله سنتعلم في هذا الموضوع الجديد السورة الأخرى للتيسير في أمر الدين، وهو ما يتعلق بالصلاة. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita akan bicara, hari ini kita akan membaca dengan judul Sholatul Musafir. Yang tema ini secara umum berbicara tentang berbagai macam kemudahan yang diberikan oleh agama kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita semua bisa selalu terikat an yakuna bainana wa bainallah Subhanahu wa Ta'ala tarabut. Ada ikatan antara kita dan Allah sebagai pencipta kita. Di antara bentuk keterikatan tersebut kita wujudkan di dalam bentuk sholat. Dan dalam kondisi apapun, sholat itu harus kita laksanakan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ala qadri istita'atina. Baik. Ayuha sadah wa sayyidah, talaban limadatillahi wa tamanniyan lisuhula wa tamanniyan li al-qabul atau lil husul ala najah fi dars. Hayya naftatih darsana fi hadha sabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya arhamar rahimin. Baik, Ibu Bapak sekalian, mari kita sama-sama mengkaji bacaan dengan judul Sholatul Musafir. Tahap awal seperti biasa, kegiatan membaca kita pada hari ini akan kita awali dengan apa? Kita akan awali dengan mendengarkan ibu-ibu bapak sekalian yang terpilih atau yang sudah menyiapkan diri untuk menunjukkan kemampuan membacanya, hingga nanti ada kesempatan untuk kita berusaha meningkatkan kemampuan membaca. Ambil pada saat yang sama, ibu bapak sekalian yang lain, ketika ada yang membaca, ibu bapak juga membaca, lalu ada kata-kata yang belum terpahami, bisa ditandai dengan cara apa? Memberikan garis bawah, atau yang lebih menarik lagi, tidak dengan menggarisbawahi, tapi ibu bapak sekalian memberikan nomor. Misalnya ada ini kata tak terpahami, kasih nomor. Tidak dilingkari juga tidak apa-apa, atau nomor. Nanti ada kata lagi, nomor. Ada kata lagi yang belum terpahami, nomor. Ada kata lagi yang belum terpahami, nomor. Sehingga begitu selesai, nanti pada akhir dari bacaan ini, misalnya ibu bapak sekalian kemudian menghasilkan begitu dilihat catatannya, ternyata misalnya ini adalah kata terakhir, berada pada posisi nomor 10. Berarti ibu bapak sekalian, kita punya target yang jelas. Target yang tegas bahwa untuk pelajaran dengan judul Sholatul Musafiri, saya belum memahami 10 kata. Oke. Setelah itu ibu bapak sekalian, kan ibu bapak punya buku tulis ya. Ibu bapak tulis itu kata yang pertama tadi apa yang belum terpahami, kata kedua tadi apa yang belum terpahami. Jangan dicoret di bukunya, karena bukunya nanti kalau dicoret semakin tidak menarik. Karena apa? Karena buku kita ini bukan seperti itu badut ulang tahun. Banyak coret-coretannya makin lucu. Kalau ini buku kita dicoret-coret malah nanti malah
menimbulkan pandangan yang tidak enak. Atau kata orang, ini sudah apa namanya, ngajinya apa? Gitu. Wah, gitu ya. Jadi buatkan daftar khusus. Enggak begitu pelajaran pertama, wah saya punya 5 kosakata baru nih. Begitu pelajaran ini, oh saya punya 10 kosakata baru. Ini pada saat kita diskusi tentang makna, kita akan membahas satu-satu. Atau Ibu Bapak juga punya media lain untuk mengetahui makna dari kata-kata yang masih apa tadi yang masih belum terpahami dari bagian yang kita pelajari. Gitu, salah satu usaha yang bisa kita lakukan, Ibu Bapak sekalian, untuk meningkatkan kemampuan kita dalam membaca bahasa Arab. Tilka hiya ayuhas sada wa sayyidat al-kiram al-muhawalat, usaha-usaha, al-muhawalat li tarqiyati maharatina bi al-qira'ah lin nusus al-arad. Baik, man yasta'iddu fil bidayah, silakan yang akan berpartisipasi. Anak Ustadz. Kita bisa baca bersama-sama ya, kita baca bersama-sama. Tapi waktu kita tidak memungkinkan untuk itu ya, waktu kita tidak memungkinkan untuk itu. Jadi kita langsung melangkah ke membaca secara individu. Ya, idealnya baca sama-sama, kemudian baca per kelompok ya, laki-laki, perempuan, as-sayyidah, as-sayyidah, as-sada, kemudian as-sayyidah, ar-rijal, an-nisa, atau dan seterusnya. Baru kemudian fardian. Tapi karena mengingat waktu kita, mudah-mudahan Ibu Bapak sudah menyempatkan diri untuk berlatih sebelum bergabung di kelas Zoom kita ini, sehingga kita bisa langsung melangkah ke tahap berikut. Silakan, siapa? Saya Ustadz. Nah, ahlan wa marhaban biki ya Sayyidah an asnal kiram. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul musafir. Wa fima bali amsalati ukhra liyasiridin wasama hatihi al wahid qasrus sholah asyafiri masakoti wafihi apa ya, ta'ib wadini kama alimna yasir wassolatu arabiyatil lati hiya zuhri wal asri wal isai fi apa ya, tahitaji fi ada iha ila zaman wa amila qad yasaqqa alal musafir fakana mi yasiridina an khaffafa alal musafiri biqasri hadhihi sholawat wa ma'ana qasri sholati ayu shola al musafiri arroba'iyatil mafrudoti rok'ataini badalan min arba
wa ama goiro robaiyati kasubhi wal maghrib wa goirol mafrudoti kalisanin wal witri pala qasir fiha wali musafiri ayak surah sholatil mafrudo wa in kana qawiyan sohihal jasmi lima yutawaqqa'a minal musyaqqatil lati tusahibus safari ada walaisa fi astaqaati kulli insanin ayyufira linafsihi wasa ilar rohiha wa yubaddi al qasri ba'da ayatajawaza hududi baldidai syafir minhu fakana minal ma'rufi arro'a kasirin min ilmatina an aksorol musafatil lati yajuzu pihal qasri apa 81 Kailu Mitro Asani as-sholatu fisafinati wanah wiha as-safinati fi urdil bahri amma mustaqarratun hadiatun sakinah wa imma ghaira mustaqratun tuharriku hariyahi wal amwaji wa harokati illa lati fa iza kanat mustaqarratun fala tausiha sholatal musafir biha illa qaima ama idza kanat ghaira mustaqratun wa yahshal musallid dua auliqa awil qai au alwaqai au adamal istaqrara fayusolli kama yusallil marid qaidan au mudoti jian au mustalqiya ai kama yatasayyarolahu wa alaihi ayatarayya mau di al-qiblati ala qadari astaqatihi
walil musafiri fisafinati ayuk solati idza kanatil musafati masaqati qasro wa misla sapinati bima taqaddama at-ta'irati wa ma asbahaha. Al-jum'i baina solataini jazuju lil musafiri ayyajmi'a baina solati duhri wal asri au baina solatil maghribi wal isya'i wala yazuzu ayyajma'u baina subhi wa duhri wa bainal asri wal maghrib. Yajma'u al-musafiri baina kulli solataini jam'i taqdim. Wa yusallil asri qabla waqtuhu ma'al duhri. Wa yusallil isya'i qabla waqtuhu ma'al maghribi. Au yajma'u bainahuma jam'a ta'khir. Fayu akhira sholati duhri ila ayusoliyaha ma'al asri. Wa yu akhira sholatil maghribi ila ayusoliha ma'al isya. Idza hasala sapiri qabla waktu sholati duhri jaza lil musafiri ayu khiro sholati duhri hatta ya'ti waktu sholatil asar. Payang zila lirrohati wa yusolli sholataini ma'a. Wa idha hana waktu sholati dhuhri qabla safar jazalahu ayyusola ma'ahul asri khosyayati ala yatayassaro lahu dzalika asna is-safar. Wa idza ghabatis syamsi qabla safar sholil maghribi wa sholli ma'ahul isya'i. Amma idza safiri qabla antaghiba syamsa fajazalahu ayyu khira sholatil maghribi hatta yusoliha ma'al isya. Apa ini ya? Ini ya apa? Waya juza kadzalika al jam'i baina sholataini lil maridi idza tawaqqa'al masyaqqata kana yusibahu ishalun
au humyan mung qita'ata jam'i taqdim au jam'i ta'khir. Baik, mubarak. Mubarak laki ya Sayyidah Asnal Kiram. Baik. Ya Sadah wa Sayyidat al-Kiram, istama'na ila qiraati Sayyidatina Sayyidah Asnal Kiram. Alhamdulillah, wa hiya qad anhat al-qiraah minal bidayah hatta nihayah. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan Bu Aan sudah menyelesaikan bacaan dari awal sampai akhir. Ya, baik. Ibu, Bapak sekalian, mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Ini paragraf awal ya. Ini apa yang ide yang pertama kali disampaikan oleh penulis dalam tulisannya ini. Di kalimat yang pertama ini. Idenya apa dalam pemahaman Ibu Bapak sekalian? Bisa umum aja nih, tebak-tebakan aja nih, tebak-tebak manggis lah. Kira-kira apa nih yang ingin disampaikan oleh penulis melalui bacaan yang tadi sudah kita baca? Sholat bagi musafir. Nih, apa nih? Kira-kira idenya di sini apa? Jamak. Jamak pasran. Jadi Kemudahan, ini kemudahan. Bapak sekalian, ini ke dugaan saya penulis pertama, artinya penulis teks pertama dan teks kedua itu dugaan saya ini diambil dari satu penulis yang sama. Ya, judul pertama dan kedua itu walaupun dia dipisah menjadi dua pelajaran ini, ada juz awal. Dugaan saya ini adalah satu teks ya. Dugaan saya ini adalah awalnya satu teks kemudian dipecah. Ya. Kenapa? Karena kemarin itu sudah bicara tentang ad-dini yusr. Sekarang kemarin kan dijelaskan bahwa di antara bentuk kemudahan-mudahan di dalam kemudahan ya di dalam beragama itu adalah untuk orang yang sakit, itu untuk orang sakit boleh memilih cara yang paling mampu dilakukannya. Itu menunjukkan bahwa agama ini mudah. Nah, sekarang dia mengatakan lagi bahwa ada contoh lain loh gitu. Kira-kira begitu idenya. Ada contoh lain yang menunjukkan bahwa agama ini mudah. Itu dia yang di kalimat ya. Penulis mengawali tulisannya dengan menyatakan demikian, bahwa ada contoh lain kemudahan. Apa? Dia menyebut ada berapa tadi kemudahan contoh kemudahan yang lain di dalam bacaan ini, dalam tulisan ini? Ada ingat ada berapa? 3. Ada 3, bagus. Yang pertama apa? Kemudahan di dalam agama ini yang pertama apa? Mengqashar salat. Itu yang pertama. Itu adalah bagian dari kemudahan. Nah, kemudian yang kedua, di Sholat dalam di kapal. perjalanan, di dalam ya, kapal ya. bagaimana kemudahan ketika sholat di dalam kendaraan. Kapal, Ya, pesawat. kendaraan ini adalah di apa? Di safinah, Kapal. Kapal. ya, di kapal. Kemudian yang ketiga, Menjamak. Menjamak. Menjamak Menjamak dua sholat. sholat. di jamak. Oh, udah jadi bahasa Indonesia ya. 2 sholat menjadi Asar jamak. Nah, sholat jamak. Itulah yang contoh lain. Ya, contoh-contoh yang lain tentu lebih banyak lagi kalau kita cari di dalam agama ini. Ya, cuma karena kan terkesan sulit itu bisa jadi karena kita nggak paham ya. Terkesan sulit itu karena kita tidak paham atau ilmu kita kurang jauh mainnya. Ya, kurang jauh, bacaannya masih singkat, ya taunya ini aja. Misalnya tahu bahwa sebagai seorang yang beragama Islam misalnya ilmunya, kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu dalam kondisi apapun gitu. Udah selesai sampai di situ. Kan nggak dijelaskan. Tapi kondisi tertentu nanti cara-caranya berbeda. Orang kadang-kadang mikir, waduh berat banget nih Islam. Harus berdiri, harus duduk, harus sujud ruku. Itu padahal lagi sakit. Nah, itu kan ada contohnya. Baik, yang pertama kita lihat ya. Yang pertama kita lihat tentang qashar sholat.
Ini apa yang dibicarakan di sini? Kira-kira kata kuncinya apa di dalam paragraf kita? Ini paragraf ya untuk nomor 1, paragraf pertama di sini apa kata kuncinya kira-kira yang Ibu Bapak anggap penting untuk diketahui dari kata-kata ini? Kurangi kosor. Apa? Dikurangi. Yang mana? Kata kuncinya yang mana ini? Kosor salat. As-salat. Ya, untuk qasar sholat ini apa? Kata kuncinya apa nih di paragraf pertama? Untuk qasar sholat ini kata kuncinya apa nih? Yang bisa mewakili secara umum, oh kira-kira ini berbicara tentang apa ini? Musafir. Apa? Perjalanan. Bukan kosor. Mengkosor hanya Meringkas. mengkosor untuk Yang bagi mana hanya nih? yang Kata 4 pertama, rakaat kedua, saja ketiga, ya. yang mana nih? Atau kita kalau terlalu banyak ya, kalau terlalu banyak satu paragraf saya pecah-pecah lagi. Ini, kata kuncinya apa di kalimat yang pertama ini? Yang menurut Ibu Bapak sekalian. Kesulitan. Ini di sini kata apa yang diduga sebagai kata kunci? Sapar. Perjalanan. 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 As-safaru. Di sini. Karena kalau Ibu mengatakan, ada yang mengatakan perjalanan, ada yang mengatakan kelelahan, yang lain kan nggak ngelihat gitu. Yang mana perjalanan, yang mana kelelahan. Jadi Ibu sebutnya, Bapak sekalian sebutnya bahasa Arabnya ini kata kuncinya gitu. Baru nanti kita diskusi apa itu maksudnya gitu. Apa di sini kata kuncinya untuk terkait dengan qasar? Baru masuk koten. Apa? Tapi ya tambah. Kesulitan. Masih juga. Masa Ibu sebut kotun. Safaru masak kot. Ibu Masa sebut kotun. Arabnya. Itu. Iya. Nanti kita bahas tulisannya apa gitu. Ibu Bapak Perjalanan sebut jauh. Kosor tuh Perjalanan ringkas. jauh. Masa kotan. masih belum paham nih. Ininya saya masih belum bisa memahamkan Ibu. Saya ulangi lagi. Ibu Bapak sekalian ucap bahasa Arabnya dulu. Gimana ngomongnya ya? Ucap bahasa Arabnya dulu. Masya Musafiri. kotun. Wa ta'am. Masyakoh. Baik. Masakoh. Yang diduga Masyakoh. sebagai kata kunci adalah masyakoh. Apa maksudnya? Sulit. Ya, Kesulitan. ada kesulitan ya. Ada kesulitan. Terus, apalagi kata kuncinya? Ta'ab. Taab. Lelah. Tab. Ya, apa itu tab? Melelahkan. Lelah, gitu ya. Bahwa ini ada kaitannya dengan ya kesulitan, ya kan bagian yang tidak diinginkan oleh agama. Agama ini tidak ingin menyulitkan kita, ya. Agama ini tidak ingin menyulitkan kita. Ya, agama ini juga tidak ingin melelahkan kita, membuat kita lelah. Ya, tapi kalau kemudian ada orang yang merasakan sulit dan lelah melaksanakan ibadah, padahal ibadah itu hakikatnya tidak sulit dan tidak lelah, itu persoalan kebiasaan. Ya, itu persoalan kebiasaan. Seperti apalah, seperti ada sebagian orang yang merasakan kesulitan kalau makannya yang nggak pakai sambal. Nah, pada saat yang sama ada orang yang justru kalau nggak pakai sambal, dia justru kesulitan. Oke, bagus. Berikutnya kita lanjut ke kalimat berikutnya. Nah, ini nih, apa ini kata kuncinya? Agama ini Memudahkan. Ya, nih yang saya garis bawahi kira-kira apa kata kuncinya? Yusrin. Pak. Ya, Baladin yusrin. kata kuncinya adalah yus. Apa maksudnya? Kemudahan. Mudahan. Ya, tadi
gitu kan? Tadi idenya di awal ada kesulitan, Kesulitan. ada kelelahan. Nah, di kalimat yang kedua ini ada kemudahan. Tadi kesulitan dan kelelahan itu ada pada apa? Di kalimat yang pertama As-safar. Dalam Asap. perjalanan. ada as-safar. Apa maksudnya as-safar? Perjalanan. Ya. Sementara di kalimat kedua di sini ada kemudahan. Kemudahan ada di mana menurut kalimat kedua ini? Agama. Wadini. Ada di Wadini. ada Kemudahan beragama. Adini. ada di adi. Ini. Nah, itu dia idenya. Jadi itu idenya, ide yang melahirkan yang disebut dengan kosor ini, gitu ya. Itu yang melahirkan ide kosor. Pada satu sisi agama ingin yang mudah, pada sisi yang lain perjalanan itu ada kesulitannya, sementara sholat harus tetap dilaksanakan. Bagaimana nih win-win solutionnya? Bagaimana nih jalan tengahnya? Maka kemudian agama jalan tengahnya adalah dikosor, gitu ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Ini apa nih informasi yang ada di sini? Ini ada kata kunci as-sholat ar-rubaiyah. Apa contohnya as-sholat ar-rubaiyah di situ? Zuhur, asar, Duhri, Asar, Isya. asar, Zuhur, asar, asar, Isya. Isya. Ada Isya. yang tidak termasuk apa dong kalau begitu? Maghrib. Maghrib. maghrib, Maghrib. subuh. Subuh. maghrib ada maghrib. Maghrib mana maghrib? 1/2. Maghrib sama isya. Mana maghrib? Nggak ada. Itu jama. Maghrib setelah isya. Ini ibu lihat teksnya, apa lihat urutan sholat? Maghrib setelah isya kata ibu kita. Zuhur, asar, isya. Enggak ada maghrib. Ini kosor. Ada maghribnya. Tuh. Ini Jama. kan ada tiga ya. Ada zuhur, ada asar, dan ada Asar, ada isya. yang tidak masuk di dalam kategori as-sholat ar-rubaiyah adalah Maghrib dan subuh. maghrib dan subuh. Subuh. Berarti apa itu istilah kita untuk as-sholat ar-rubaiyah? sholat yang 4 Salat yang rakaat. 4 rakaat. Iya, sholat yang 4 rakaat. Ya, sholat yang 4 rakaat. Jadi ini kemudian ide berikutnya yang dikosor ya, berarti yang dikosor itu ya yang ini nih yang 4. Yang dikosor itu yang 4. Tuh. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Itu di paragraf pertama tadi bicara tentang dalam perjalanan ada kesulitan, kemudian agama ingin yang mudah. Nah, sebagai jalan tengahnya bagaimana? Sholat itu boleh dikosor. Apakah semua sholat? Katanya tidak. Yang dimaksud di sini adalah yang dikosor itu adalah untuk sholat yang ar-rubaiyah. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Ini paragraf ini kira-kira bercerita tentang apa nih? Mana kosong as-salatul safir Apa nih? Cara mengkosor salat. Cara mengkosor sholat. Yang lain memahaminya ini berisi tentang apa? Cara mengkosor salat. Cara mengkosor. Yang lain? Apa semua memahami demikian? Tidak. Cara mengkosor sholat yang 4 rakaat. Ya, Iya. bagus. Yang 4. Ya. Sholat yang 4 Masuk 4 rakaat. rakaat. Apa saja tadi yang disebut, apa istilahnya Bu Penny untuk sholat yang 4 rakaat? Rubai. Sholat rubai. Iya, bagus. Kalau yang bukan 4 di sini istilahnya apa? Tadi yang termasuk, yang tidak termasuk rubaiyah tadi apa? Yang tidak termasuk rubaiyah?
Maghrib. Goiru rubaiyah. Goiru. Goiru Goi. rubaiyah. Apa istilahnya? Goiru rubaiyah. Kurangin yang 4. Apa Subuh istilahnya? dan Bu Feni? maghrib. Yang lain sudah ketemu istilahnya apa? Maghrib dan Isya. Ya, maghrib dan subuh. dan Yang tidak, maghrib. Maghrib dan apa istilahnya yang lain? Goiro. Ya. Goiru rubaiyah. Ya, Goiro, goir ruba. arubaiyah. Arbaiyah, Goiro arubaiyah. Ya, baik. Selain yang al-maghrib. Nah, baik gitu ya. Maghrib dan Isya itu kan beda. Beda dalam hal yang satu adalah rubaiyah, sedangkan yang satu lagi goir rubaiyah. Tapi persamaan antara maghrib dan persamaan antara maghrib dan Isya apa? Kalau bedanya kan tadi ya, yang satu rubaiyah, yang satu goir rubaiyah. Tapi kalau persamaannya antara maghrib dan Isya apa? Sama-sama dikerjakan di waktu malam, Bapak, dan Sama-sama berturut-turut. dikerjakan di waktu malam. Kalau maghrib, kemudian Isya dan zuhur, sama-sama apa? Sama-sama. Arbaiyah, sama waktu sholat. arbaiyah. Sama-sama waktu Rubaiyah. sholat. Nah, kalau maghrib, Sama-sama. kemudian Isya, kemudian zuhur, kemudian Idul Fitri, ada bedanya enggak? Beda. Waktunya. Waktunya. Waktunya, Idul Fitri kapan? Sunnah. Waktu Waktu Idul duha. Fitri, sunnah. Dia siang apa bukan? Pagi. Siang. Pagi. Ya. Pagi. Siang itu maksudnya apa sih? Siang itu maksudnya lawan malam ya, bukan Sobat. siang bolong, bukan maksudnya ya. Hmm. Sabahun nur. Ya, bukan dalam arti begitu ya. Ya. Kalau dengan kata kunci wajib, tuh yang tidak wajib yang mana? Dari 3 sholat dari 4 sholat yang kita sebut tadi, yang tidak wajib. Idul Fitri. Fitir. Idul Fitri. Nah, di sini kalau untuk wajib apa istilahnya di sini? Fardu. Mafrudoh. Mafrud. Fardu yang mana ketemu fardu? Yang Mafrudoh. mafrudoh di mana? Mafrudoh. Mafrudoh. Oh iya, mafrudoh Mafrudoh. ada kita lihat di sini. Mafrudoh ada kita lihat. Kalau fardu lihat di mana di paragraf ini? Nggak ada. Nggak ada. Zohor. Masa. Yang fardu mana ngelihatnya di sini? Ada kelihatan? Ya mungkin karena ini beda ya, beda sudut pandang. Ada yang lihat ke HP-nya yang cantik, jelita, sementara ada yang lihat ke buku yang menawan dan rupawan. Jadi beda sudut pandang ya. Jadi kalau yang wajib di sini diistilahkan dengan Mafrudoh. Mafrudoh. kalau tidak wajib di sini disebut dengan apa? Goiro Goiro al-mafrudoh. Ghair al-mafruḍ. Mafrudoh. Sunnah berarti ya. Ghair al-mafruḍah. Jadi kita punya ungkapan baru di sini. Ghair tadi ada ar-rubaiyah, ada ghair ar-rubaiyah, ada al-mafruḍah, ada ghair al-mafruḍah. Di al-mafruḍah apakah semuanya boleh qashar menurut teks ini? Tidak. Tidak. Karena yang boleh hanyalah yang 4 rakaat. Subi. Rubaiyah. 4 rakaat. Bagaimana dengan ghair al-mafruḍah? Apa ada yang diqashar menurut teks ini? Tidak. 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 Mana yang dipahami bahwa yang ghair mafruḍah itu tidak diqashar? Maghrib dan subuh. Maghrib dan subuh. Mana Maghrib dan yang subuh. memahamkan demikian bahwa gitu ya?
bahwa ghair al-mafrudah itu tidak diqosor yang mana? Fala qasrun fiha. Iya, baik. Fala qasrafi. Ya, fi ghair al-mafrudah. Fi ghair al-mafrudah. Itu artinya walaupun dia ghair al-mafrudah itu rubaiyah gitu ya. Walaupun dia rubaiyah tetap tidak dikosor karena dia tidak masuk ke dalam al-mafrudah. Jadi kalau lihat dari ini yang dikosor adalah al-mafrudah, kemudian yang kedua ketentuannya adalah yang rubai. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, kita lihat berikutnya. Apa informasi yang didapatkan di sini? Jadi sini ya. Ini ya sampai di sinilah, sampai di sini. Apa idenya? Kata-kata kunci yang perlu dipahami di sini menurut Ibu Bapak sekalian apa? Lil musafir. Lil musafir. Lil musafir, ya, baik. Apa maknanya lil musafir? Jalan. Jalan. Baik. Jalan. Coba kita lihat nih Bu Dalam Cici. perjalanan. Ya. Jalanan. Kita bandingkan dua kata ini. Musafir orangnya. Yang pertama apa kira-kira bacanya Bu Cici? Lil musafir. Safara. Safaro. Lil musafiri. Ayak suras. Musafir. Yang pertama apa kira-kira bacanya Bu Cici? Lil musafiri. Oke, saya kasih nomor biar Ibu ngeh. Mohon maaf ya, biar lebih fokus apa yang dimaksud dengan yang pertama. Yang pertama apa kira-kira bacanya? Lil musa. Safaro. Safaro. Yang pertama apa bacanya? Safaro. Yang kedua? Musafir. Ya, bagus. Yang ketiga? Safir. Iya, apa? bagus. Safir. Ini kan mirip-mirip nih. Mirip-mirip ini. Itu. Antara pertama dan ketiga ya. Antara pertama dan ketiga sama-sama pakai fa juga ya, sama-sama pakai fa ya di urutan kedua. Mana yang lebih berhak dikasih kasroh? Apa pertama, apa yang ketiga? Yang ketiga. Yang ketiga. Ya. Oke. Yang ketiga. Gitu ya. Yang ketiga kan ada indikasinya. Ini juga ada kaitannya nih, ada kaitannya sama-sama nih safar dengan musafir. Musafir itu apa bahasa kita kalau musafir bahasa kita? Orang yang bepergian. Orang yang Yang bepergian. Bahasa kita musafir itu tidak hanya kata bepergian, tapi tambah makna jauh. Orang yang bepergian jauh. Yang Jadi bepergian saya jauh. kalau ke LBI Travel. bukan musafir. Bukan. Orang yang dalam perjalanan jauh. Iya. Kenapa? Musafir itu beda dengan zahaba. Nah, kalau ini mah kalau zahib ini pergi, orang yang berpergian. Orang yang bepergian. Tapi kita kalau mengatakan bepergian udah identik jauh ya kalau bahasa Indonesia ya. Ya. Mau bepergian. Mau bepergian kemana?
ke kamar belakang, nggak ada gitu ya. Kamar belakang. Nggak bepergian. Ya, Atau berlayar. ya musafir. Ini untuk kategori perjalanan jauh. Berapa tadi dalam bacaan menurut ulama? Berapa yang dikategorikan jauh itu? Kilometer, Bapak. Lebih dari 81 kilometer. 81 kilometer. 81 kilometer. Nah, jadi kalau kita dari Jakarta, kemana itu terpenuhinya kalau dari Jakarta? Kota Bogor. Bandung. Bandung udah pasti ya jauh. Bandung. Jakarta Bandung. Bogor. Bogor. Sukabumi. Sukabumi ya. Sukabumi, Bogor. Bogor belum. Apalagi Bekasi ya. Apalagi Bekasi kalau begitu. Karena Bisa. konon kabarnya Bekasi ada di planet lain katanya. Beda planet. Iya, Bekasi tapi kan dari Jakarta Timur, Pak Guru tinggal mencelok aja beda RT udah pindah gitu ya. 81 km. Kalau Apa informasinya 81-nya tadi lil musafiri di sini apa? Berjalan. Apa idenya di Perjalanan sini? jauh. Musafir Perjalanan boleh. jauh. Musafir itu tadi bukan perjalanan ya. Musafir itu orang yang berpergian. jauh. Apa informasi tentang orang berpergian di sini? Orang berjalan jauh. Ya, Ya, orang yang tersebut. berjalan jauh. Apa tadi informasinya di sini? Yaksur. Yang jaraknya 81 km. Yang ada di sini, yang ada di sini, yang ada di sini. Oh. Kalau jarak itu di tempat lain, Bu Penny. Yang ada di sini, yang ada di sini. Informasi yang kita dapat dari sini nih, yang saya garis bawahi. Orang yang bepergian jauh boleh mengqashar salat yang 4 rakaat. Fardu. Apalagi informasinya? Orang berjalanan Dan jauh. Sholat. Yang Fardu. kuat jasmaninya. Ya, baik, itu dia. Walaupun badan sehat, badan kuat, orang musafir boleh, gitu ya. Walaupun badan kuat, tubuh sehat, orang yang bepergian jauh boleh mengqashar sholat fardu. Tadi yang rubaiyah tentu ya. Tadi ilmunya sebelumnya. Oke. Karena saking apa namanya, jadi ada fasilitas ya. Ada fasilitas yang Allah berikan. Dan fasilitas ini sifatnya untuk secara umum. Tadi kan argumentasinya gitu ya, argumentasinya bahwa itu qashar itu karena ada apa tadi? Qashar itu boleh kenapa tadi? Perjalanan jauh. Jangan yang tadi ide di awal. Qashar itu gimana disebutnya? Perjalanan sulit dan melelahkan. dan jika ada kesulitan Ya, dimudahkan. karena itu perjalanan ada kesulitan dan ada kelelahan. Jadi dia tidak berkaitan langsung dengan orangnya. Tidak berkaitan langsung dengan orangnya, tapi berkaitan dengan perbuatan atau kegiatan as-safar itu sendiri. Sehingga walaupun dia sahih, disebut di sini qawiyan dan sahih tetap boleh, gitu ya. Nah, sekarang kemudian ini ya tadi kata kuncinya ada di sini. Tuh. 81. Kalau lebih lengkap lagi apa informasi yang kita dapatkan dari paragraf ini? Apa?
Di kalimat ini ada yang belum terpahami nggak artinya di sini? Ini garis yang kalimat yang saya garis bawahi. Ada yang belum terpahami nggak maknanya di sini? Jika bepergian ke antar negara, Bapak. Balad negara kan? Negara ini istilah gitu ya. Istilah zaman dahulu apa istilah zaman sekarang? Oh, berarti wilayah ya? Ya, kalau zaman dahulu memang begitu kita keluar ke Bekasi ya dulu, wah itu sudah ada kerajaan sendiri itu. Wah, Anda sudah tiba di negara Bekasi. Ketika kita pergi ke Sukabumi, udah negara lain itu. Nah, kira-kira kalau sekarang itu konteksnya seperti itu ya, seperti di Eropa. Jadi kaki kanan atau di Indonesia di Kalimantan itu ruang tamu ada di Indonesia, sementara dapurnya ada di Malaysia. Saya baru ngerti kenapa dapurnya di Malaysia ya, karena kelihatannya lebih sejahtera negara tetangga gitu. Jadi kalau masaknya itu memanfaatkan kesejahteraan Malaysia, nah untuk membahagiakan orang Indonesia yang ada gitu. Jadi kerjanya di Malaysia, dinikmatinya di Indonesia. Nah, jadi al-balad. Nah, jadi kalau sekarang itu ya wilayah ya. Wilayah dalam pengertian apa? Ya dalam konteks kita nih mudahnya kalau sekarang itu kota lah ya. Kota. Tapi kalau di daerah-daerah di luar yang masih belum maju, ini bisa berarti kampung. Ya, berarti kampung. Setelah dia melewati batas kampungnya, baru dihitung di situ. Jadi harus melewati. Itu dia bagaimana? Berapa jaraknya itu tadi yang sudah kita baca 81 kilometer. Baik. Berikutnya, ini apa yang terlihat gambar ini? Pesawat. Apa dasarnya, Pak? Ya, ini dia. Ini walaupun tadi as-safinah. Walaupun as-safinah. Safinah, tapi gambarnya nih ma hadhihi surah. Hadhihi suratu Ta'irah. at-ta'irah. Hadhihi suratu at-ta'irah. As-safinah, as-safinah fi urdil bahar. Fi urdil bahar. Kondisinya al-bahar di sini, al-bahar di sini bisa saja kondisinya, kondisi al-bahar itu bisa kondisinya mustaqirrah. Bisa juga kondisinya ghair mustaqir. Apa yang Ibu Bapak pahami dari mustaqirrah dan ghair mustaqirrah? Stabil, Bapak. Jadi ada ar-rubaiyah, ada ghair ar-rubaiyah. Ada al-mafruḍah, ada ghair al-mafruḍah. Di sini ada mustaqirrah, ada ghair mustaqirrah. Dia baru jemurin. Stabil, Bapak. Yang mana yang stabil? Mustaqirah. Kalau istilah laut kita bilang apa? Bagaimana kondisi laut sekarang, Gan? Oh, kondisi laut stabil. Kondisi keamanan stabil. Aman, tidak ada yang demonstrasi. Nah, okay. Stabil, kondisi negara stabil. Kalau laut apa istilahnya? Kalau laut? Berombak. Oh, tenang ya. Stabil. Laut. Ada istilah teduh itu yang apa kalau teduh itu? Kita dengar istilah laut teduh. Tenang ya. Teduh Berarti dingin, yang Bapak. baik mustaqirahnya apa? Laut tenang. Dalam bahasa Arab, tenang. untuk maksud mustaqirah itu bisa juga hadiah, bisa juga sakinah. Sakinah. Kalau dalam bahasa kita kan ada sukun ya. Ada sukun, sakinah ada sukun. Apa kata kita sukun?
Kalau kata kita sukun itu apa? Sukun, Bapak. Mati. Nah, Sukun mati. ada istilah laut mati. Ada istilah laut mati. Nah, itu ada yang mustaqirroh, kemudian ada yang ghair mustaqirroh. Bagaimana kondisi laut ketika ghair mustaqirroh? Berombak. Angin, kencang, berombak, Ombak, goyang, ada apa lagi? ombak angin, terus Ombak, kapalnya angin, goyang-goyang. goyang-goyang. Tuh. Goyang-goyang. Bener, kapalnya Ombak goyang, itu ya. nggak pernah ngerasain sih. Kalau bahar itu memang gitu ya, kondisinya biasanya begitu, ada gelombang, ada bergoyang. Ada angin, gitu ya, ada angin katanya. Mana yang bermakna angin di sini? Arya. Arya. Ada gelombang. Mana yang bermakna gelombang di sini? Al-amwaj. Al-amwaj. Ada al-amwaj. Arya, al-amwaj. Nanti kita lihat itunya, penampilannya, penampakannya. Kita lanjutkan. Bagaimana? Apakah untuk qasru as-shalah, di sini kan bicara tentang qasru as-shalah. As-shalah fi safinah wa nahwiha. Bagaimana tata caranya as-shalah itu? Tadi sudah diberi pengantar, ada al-bahr, yang ada yang mustaqirrah dan ada yang ghair mustaqirrah. Coba kita lihat apakah tata caranya sama gitu. Sama. Yang tenang sama yang tenang sama yang nggak tenang. Iya, yang tenang sama nggak tenang. Bahasa kita tenang dan bergelombang, ya. Ada yang tenang dan ada yang bergelombang. Ya. Atau yang gitu ya. Kalau kondisinya mustaqirrah, bagaimana katanya? Kalau sholat Berdiri. iya, kalau mustaqirrah ya karena tidak ada halangan, maka sholatnya berdiri. Mana yang bermakna demikian? Sholatnya berdiri? Oh, iman. Ya, ya, oh iman. Oh iman. Sedangkan kalau ghair mustaqirrah, bagaimana cara sholatnya? Sama seperti sholat orang sakit. Ya, sama seperti sholat orang sakit. Sholat orang sakit. Mana yang bermakna sholat orang sakit? Yusolli al-marid. Iya, yusolli al-marid. Seperti kama. Ya, jadi beda antara sholat di al-bahr yang tadi diistilahkan dengan ada yang mustaqirrah dengan ghair mustaqirrah. Kemarin sudah kita pelajari ya bagaimana sholat al-marid. Kalau tidak bisa qaiman berarti dia qaidan. Apa maksudnya? Duduk. Kalau tidak bisa qaidan, dia muttaji'an. Apa maksudnya? Berbaring. Berbaring gitu, mana maksudnya gimana berbaring? Berbaring. Berbaring. Berbaring miring. Kalau tidak bisa muttaji'an, maka dia mustalqiyan. Apa? Terlentang. Telentang. Duduk, berbaring, telentang. Kuat ya orang telentang ya. Telan baut aja susah. Mati, Ustaz. Isyarah. Oh, itu, Ustaz. Kemarin ceritanya tuh, aduh, katanya memang sekarang banyak yang meninggal karena COVID. Kata bilang biasa aja. Iya, biasa aja. Tetangga saya nggak COVID juga meninggal dunia. Emang kenapa? Ente tahu nggak? Kemarin dia meninggal dunia kenapa? Karena telentang.
Tang ditelan gimana ceritanya? Tang ditelan. Itu ya seperti siapa sih? Limbat kayaknya itu ya. Limbat. Terlentang apa telentang ya? Kalau terlentang sehat kalau gitu. Telentang. Atau ini ya tayassar lahu, atau semampunya lah mana yang bisa dilakukan. Berdasarkan video kita kemarin, kalau sholat pakai isyarat tangan gimana katanya? Boleh? Boleh. Hanya nggak bisa ngapa-ngapain, terus sholatnya pakai isyarat tangan. Menurut video kita kemarin gimana? Boleh? Boleh. Boleh. Nah, tapi kalau kita lihat video itu, kalau kita paham katanya fala aslalahu, nggak ada dalilnya kata dia. Kalau menurut video itu, tapi kalau menurut ibu bapak mungkin ada yang mengatakan ya udah kalau gitu pakai tangan aja. Cuman mikir ini tangannya pakai 1 jari apa 2 jari? Entar dulu. Nanti kalau pakai 1 jari ini pilihannya yang mana nih kalau 2 jari? Kalau menurut video kemarin, kalau nggak bisa ngapa-ngapain, ya sudah, nggak usah pakai jari, tapi pakai hati aja. Nanti dilihat lagi videonya. Dilihat lagi. Tapi kalau ibu bapak punya pemahaman yang lain, ya ada dalilnya, ada dasarnya, silahkan. Nah, silahkan. Tetapi kalau dalam konteks kita belajar istimak, maka di dalam video kemarin dikatakan untuk yang pakai isyarat pakai isba, katanya isba fala aslala. Terus kalau sholat di sakinah harus menghadap kiblat atau bagaimana? Tidak. Lah. Harus. Tapi apakah diusahakan untuk menghadap kiblat? Tidak. Ya. Bisa diusahakan. Ada usahanya, gitu ya. Tetap ada usahanya. Itu walaupun tidak harus, itu tetap ada usaha untuk menghadap kiblat semampunya. Ya. Bagaimana? Kira-kira gambarannya minimal. Nah, minimal kan tadi berdiri ya posisinya. Kalau berdiri atau posisinya minimal pada saat memulai, ya minimal pada saat memulai. Tuh, nanti kalau kemudian sapinahnya itu ya beralih arah ya nggak apa-apa, nggak seterus-terusnya, tapi minimal pada waktu kita mulai, ya, pada waktu kita mulai. Tapi kalau nggak bisa, ya qadra istita'ah. Nah, ini agama tidak ingin menyulitkan kita semua. Mempersulit. Berikutnya, apa di sini idenya? Kalau tadi qashar itu untuk sholat yang ar-rubaiyah. Tapi kalau jamak apakah ada ketentuan demikian? Ada. Tidak. Ada. Jadi yang boleh dijamak hanya yang rubaiyah ya Bu Suhaibah. Iya. Iya, begitu ya. Tidak. Oh, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan bahwa tidak harus rubaiyah yang dijamak dari mana idenya? Subuh, maghrib. Subuh. Di antaranya dari sini. Al-maghrib wal isya itu boleh dijamak. Apakah maghrib itu rubaiyah? Tidak. 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 Apakah isya itu rubaiyah? Iya. Ya, rubaiyah. Iya, boleh. Boleh. Subuh dengan subuh bagaimana? Boleh? Tidak. La yajuz. Asar dengan maghrib bagaimana? Ya bisa. Tidak. Oh, asar dengan maghrib tidak bisa.
Ya, la yajuz. La yajuz. La yajuz. La yajuz. Ya. Di sini ya, menurut tadi kan ada kita bicara tentang klasifikasi rubaiyah, ghair rubaiyah. Maftudah, ghair maftudah. Kemudian kita juga tadi berbicara tentang mustaqirrah dan ghair mustaqirrah. Kalau di sini ada klasifikasi apa dikaitkan dengan qasar di dalam paragraf ini? Berkaitan dengan qasar di sini ada klasifikasi apa? Bukan qasar, tapi jamak. Berkaitan dengan jamak di sini ada klasifikasi apa? Pembagian jenis apa untuk jamak di dalam paragraf ini? Jamak takdim dan jamak takhir. Ya, ada jamak takdim dan ada jamak takhir. Berdasarkan apa? Ya, berdasarkan pada waktu, ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu kapan untuk waktu dilaksanakan. Informasinya begitu. Nah, sekarang ini apa nih? Ini persoalan secara khusus nih. Ya, persoalan secara khusus. Nih, tadi kan ada jamak takdim dan ada jamak apa? Coba kita lihat berikutnya dalam kasus yang lebih khusus lagi. Apa informasinya di sini? Waktu sholat zuhri, musafir ayat sholat zuhri. Tadi waktu sebelum waktu. Takdim. Bepergiannya sebelum waktu sholat zuhur. Boleh ditakhir ke Asar. asar. Baik. Nah, kalau tadi kan sebelum ya. Kalau sekarang sudah tiba, bagaimana kalau sudah tiba waktu zuhur? Apa boleh ditakhir ke asar? Asar ditarik ke zuhur. Taksir, jamak taksir. Gimana katanya? Jamak taksir. Jamak takdim. 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 Jamak takdim. Asar ditarik ke Waktu zuhur, waktu sholat zuhur sebelum apa? Iya. Qabla safar. sebelum Qabla safar, sholat idza hana waktu sholati zuhri qabla safar. Sudah masuk zuhur maka ya ditakdim ya. takdim. Asar ditarik ke zuhur. Fayasali qabla. Begitu juga kalau matahari sudah tenggelam. Safar ketika matahari sudah tenggelam. Sebelum bepergian. Maka sholat maghrib dan ada kehati-hatian. Nah, yang terakhir nih, paragraf terakhir, apa informasinya di paragraf terakhir? Kalau tadi jamak dalam kaitan apa tadi? Jamak dalam kaitan apa tadi di paragraf sebelumnya? Kaitan waktu. Dalam kaitan waktu, dalam kaitan kegiatan safar. Kalau di sini jamak dalam kaitan dengan Sakit. Marid. dalam kaitannya safar ya, tapi kaitannya dengan lil marid. Lil marid. Boleh juga untuk menjam. Misalnya apa? Ishal katanya. Apa?
Sakit apa? Dalam kesulitan ya. Kemudahan. Ishal, Kemudahan. diare. Oh. Diare. Ya, nama penyakit nih. Atau humma. Apa? Demam. Atau demam berat. Ya, atau demam berat. Boleh takdim, boleh juga takhir. Boleh takdim, boleh juga. Baik, itu dia Ibu Bapak sekalian, beberapa ide yang ada pada paragraf ini. Nanti mohon dibaca kembali dan kalau Bu Aan berkenan, ya, seperti yang Bu Penny lakukan sebelumnya. Ya, kalau berkenan disyakal lagi, dibariskan lagi dengan apa sekarang ini tentu harus atau hendaknya menggunakan ilmu yang sudah dikaji. Ya, tidak hanya berdasarkan emosi alaminya. Kayaknya enak ini begini, kayaknya enak ini begini, itu tetap dipertimbangkan. Enak-enak. Iya, Ustaz. Tapi pada saat yang sama juga ilmunya dipertimbangkan. Sehingga ilmunya dapat, nikmatnya juga. Baik, itu dia Ibu Bapak sekalian, ayuhas sadah wa sayyidat al-kiram, ayuhal hudur al-kiram, hadza huwa darsuna al-qiraah lil yaum. Insyaallah sanastamirru hadha dars di yaumil jum'ah. Saya ingin supaya ini tidak terlalu lama jedanya, kita tidak menjeda untuk hari Jumat yang akan datang, kita akan lihat ya, kalau bisa Bu Aan ini siapkan ya, siapkan ini disyakali lengkap seperti Bu Penny kemarin. Nah, atau kalau biar bisa berbagi, Bu Endah siapa yang diagendakan untuk membaca hari ini? Hari ini tuh yang belum itu Bu Aan, Pak Parsono dan Bu Saibah Bapak. Tapi karena Bu Aan sudah selesai, tinggal 2. Bagi 3 tuh ya untuk diberikan syakal. Ya, yang pertama siapa? Ini untuk judul dan nomor 1. Yang kedua ini as-sholatis safinah, ini siapa gitu ya. Kemudian yang ketiga ini siapa? Tolong bisa dimusyawarahkan secara kekeluargaan sehingga nanti Bu Aan masuk surganya nggak kesepian. Teman-teman saya sendiri. Yang masuk surga. Biar yang lain juga nanti. Nggak ada yang stopin, jadi saya lupa Ustaz. Bilang sholat sudah udah. Ya, nanti kita tunggu ya. Akan kita lihat ya di syakal oleh Bu Aan. Bu Aan yang menentukan ya. Bu Aan milih yang mana. Kemudian nanti untuk Bu Suaibah yang mana. Untuk Pak Parsono itu yang mana. Kalau Pak Parsono-nya berhalangan karena tidak hadir, yang diwakilkan kepada Nyonya Besar ya, Bu Palgiati gitu. Supaya nanti pada pertemuan kita yang akan datang di Jumat, 3 bagian ini sudah bisa kita baca versi gondrongnya. Oke, ini udah versi gondrongnya sudah hari ini versi gondrong. Baik, iktafaina bihadzal qadar lil yaum ayyuhas sadah wa as-sayyidah al-kiram al-a'izza. Natamanna annana qad istafadna katsiran min hadhihi al-munaqashah wa dirasah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat. Ayya fi nihayah dar nasykurullah azza wa jalla bilhamdalillah alhamdulillahirabbil alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wastaghfirukum ala taqsiri ayyuhas sadah wa sayyidat al-kiram. Mohon maaf kalau ada kekurangan kami. Hadza minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.